Usai kasus kematian figur publik dan influencer Raditya Oloan akibat badai sitokin pada Mei lalu, kali ini presenter Deddy Corbuzier diberitakan mengalami badai sitokin. Dalam akun resmi media sosialnya, Deddy menceritakan perjalanannya melewati masa kritis akibat badai sitokin pasca terinfeksi COVID-19. Ini memburuk. Ketika dicek di CT thorax udah 60 katanya. Yang tadinya 30 naik ke 60 dan keadaannya masuk dalam kondisi momen badai sitokin. Di masa-masa badai sitokin. Saya agak kaget ketika dibilang badai sitokin karena setahu saya badai sitokin ini membuat orang meninggal. Akhirnya saya masuklah ke rumah sakit. Dan kondisinya pada saat itu panas, demam, badan sakit semua, dan kecewa. Meski kasus badai sitokin di Indonesia pernah muncul pada pertengahan Mei lalu, namun banyak warga yang belum mengetahui bahayanya. Sempat dengar ya dari artikel, cuma kurang jelas juga tentang badai sitokin itu. Gejalanya? Belum terlalu tahu sih. Iya. Kemarin sih tapi sempat dengar-dengar dari Mas Deddy Corbuzier ya. Belum pernah. Gejalanya? Belum tahu. Belum tahu? Iya. Belum sempat dengar atau baca-baca? Belum. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menjelaskan, badai sitokin merupakan reaksi berlebih sistem kekebalan tubuh. Sitokin adalah protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai penanda sinyal sel imun untuk bergerak menuju jaringan yang terinfeksi. Pada kasus COVID-19, sitokin bergerak menuju jaringan paru-paru untuk melindunginya dari virus corona. Produksi masif sitokin dalam tubuh membuat badai sitokin berkembang dan mengakibatkan kegagalan multi organ yang berpotensi menyebabkan kematian akibat terhambatnya aliran oksigen dalam pembuluh darah. Karena kalau pembuluh darah kita ini menjadi sangat permeabel, ya, berarti kan nanti cairan banyak yang keluar dari darah kita. Ini yang membuat terjadinya shock. Jadi tekanan darah menjadi turun. Itu bahaya sekali. Makanya harus di recover itu juga. Jadi makanya kalau kita lihat multi organ failure bisa terjadi. Karena yang butuh oksigen kan cuma satu organ, banyak sekali organ, gitu kan? Apalagi nanti kayak ginjal misalnya. Ginjal itu perlu tekanan darah yang tertentu. Kalau tekanan darahnya rendah, dia nggak bisa memfiltrasi sampah. Berdasarkan hasil penelitian ahli imunologi Amerika Serikat David C. Fagenbaum dan Carl H. June, ada sejumlah gejala klinis yang kerap muncul pada penderita badai sitokin. Sejumlah kerja organ tubuh akan terganggu. Di antaranya penumpukan cairan di paru-paru, pembengkakan hati, gagal ginjal, gangguan limfa, kejang, demam, hingga detak jantung semakin cepat. Dokter spesialis paru Faisal Yunus menyebutkan, badai sitokin pada orang yang terinfeksi COVID-19 berbahaya dan menimbulkan sesak nafas. Satu konsekuensi dari badai sitokin ini terjadi koagulasi. Jadi artinya terjadi pengumpulan darah. Nah, dengan segala konsekuensinya. Kalau pengumpulan darah ini masuk ke pembuluh darah di paru, maka menyebabkan terjadi penyumbatan. Akibatnya ada bagian paru yang tidak mendapatkan darah. Kita sebut namanya emboli paru. Nah, emboli paru ini konsekuensinya kan paru gunanya ngambil oksigen. Oksigen dipakai untuk metabolisme. Jadi kalau ada sumbatan, sehingga dengan demikian nggak berfungsi darah tersebut, maka dengan sendirinya dia akan menjadi sesak napas. Hingga pertengahan Agustus 2021, belum ada data yang menyebutkan jumlah kasus kematian yang diakibatkan oleh badai sitokin di Indonesia. Badai sitokin tak dapat diobati, namun bisa dicegah. Bijak mengonsumsi gula bisa menjadi salah satu cara agar terhindar dari dampak buruk badai sitokin. Kurangi gula. Karena gula itu kayak bensin. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya gula itu kan membuat lapisan pembuluh darah kita jadi sticky, jadi kayak lengket-lengket gitu, nggak licin. Sehingga apa? Sehingga karena dia lengket, itu akan akhirnya membuat sel-sel imun kita yang melewati itu akhirnya jadi terperangkap di sana, nggak bisa keluar dengan mudah gitu. Ahmad juga menyarankan masyarakat waspada menjaga imunitas tubuh sebaik mungkin pasca terinfeksi COVID-19 untuk menghindari bahaya kematian akibat badai sitokin. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.